Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengungkapkan dari 97 WNI yang terlibat dalam kerusuhan ini, 86 orang diantaranya tengah berada di kantor polisi kota Kreitum, Provinsi Kandal di Kamboja, sedangkan 11 lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Judan menegaskan hingga kini tidak ada WNI yang meninggal dunia pasca kejadian tersebut. Namun demikian, 4 diantaranya tengah ditahan oleh kepolisian setempat atas dugaan penyerangan secara fisik terhadap sesama warga negara Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh turut menyalurkan bantuan logistik hingga pendampingan hukum bagi para WNI yang tersandung kasus hukum atas kerusuhan tersebut. Diketahui memang kerusuhan ini terjadi atas maraknya kasus penipuan secara daring yang aktif melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara dunia. Beberapa waktu terakhir ini ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville di provinsi Sihanouk Preh. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di Provinsi Kandal, ya, tepatnya di kota Kreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Kreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Kreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.